Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandre Sahadi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, video kali ini saya akan membahas materi kewirausahaan. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Julaiha Hussein, SEMAB. Oke teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut tentang materi kewirausahaan, kita harus memahami kata dasarnya, yaitu kata dasar dari kewirausahaan adalah wirausaha. Nah, wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan usaha merupakan sebuah kegiatan yang dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai suatu maksud tertentu. Pada perjalanannya, kegiatan wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan, di mana istilah kewirausahaan merupakan padanan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sedangkan menurut Thomas Weismuller, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Nah, maka dari beberapa istilah dan pandangan dari para ahli dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, menggabungkan, dan juga mengembangkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik untuk memenuhi nilai yang lebih dalam kehidupan. Teman-teman, itu tadi pengertian dari kewirausahaan. Nah, selanjutnya manfaat dari kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki manfaat. Yang pertama, itu membuka lapangan kerja baru. Nah, ketika seseorang telah memiliki usaha yang cukup besar, maka untuk memajukan usahanya pasti akan membutuhkan karyawan tambahan. Nah, dengan kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja baru dan membantu mensejahterakan masyarakat. Manfaat yang kedua adalah berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kewirausahaan sangat terikat dengan ekonomi. Maka ketika kita sudah berwirausaha, maka secara langsung kita berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang ketiga itu bisa memiliki usaha sesuai dengan bidang yang kita suka. Nah, bekerja sesuai dengan bidang yang kita suka itu pasti sangat menyenangkan dan pasti akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Misalnya, kita atau seseorang memiliki hobi memasak atau menyukai hal memasak, maka dia bisa membangun usaha dengan membuka warung makan atau bidang-bidang kuliner lainnya. Manfaat dari kewirausahaan yang terakhir adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren sehingga tidak ketinggalan informasi. Ini sangat penting bagi yang sudah berwirausaha. Untuk mengembangkan wirausahanya, dia harus mengetahui hal-hal terlebih dahulu yang sedang tren agar untuk mengembangkan usahanya dia sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada ciri-ciri dari kewirausahaan. Ciri-ciri yang pertama adalah mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Seorang kewirausahaan yang baru memulai bisnis harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bisnisnya yang sedang berlangsung sekarang. Ciri yang kedua adalah memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Orang yang memiliki keberanian yang tinggi dalam memulai usaha itu akan tidak takut dengan kegagalan, risiko kegagalan yang akan terjadi sewaktu-waktu. Nah, karena kreativitas tidak cukup dalam kewirausahaan. Ciri yang ketiga adalah memiliki semangat tinggi dan optimis. Tujuan dari poin ketiga ini adalah untuk menumbuhkan percaya diri bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, serta dengan kemauan yang keras akan menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkan keinginannya. Ciri yang keempat itu ada berjiwa pemimpin dan tidak boros. Seorang pemimpin seharusnya tidak memiliki perilaku boros karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan.
Dengan tidak boros, Anda akan terus berkembang dengan memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk membesarkan usaha yang lebih maju dan lebih besar. Jadi kewirausahaan yang terakhir adalah membuat keputusan dan bertanggung jawab, yaitu memiliki perhitungan dalam setiap keputusannya dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama tim. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah tujuan dari kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa yang tangguh, kompetitif, kreatif dan inovatif. Yang terakhir adalah menyebarkan semangat berinovasi terhadap orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengutip satu kalimat dari pembisnis sukses, yaitu Bob Sadino mengatakan, bisnis yang sukses adalah bisnis yang dijalankan, bisnis yang dilakukan, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.